Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila. Adik-adik boleh memanggil saya Kak Bila ya. Di sini Kak Bila akan membuat video singkat mengenai materi tema 1, subtema 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Bila akan menyampaikan materi yang berjudul gagasan pokok dan gagasan pendukung pada suatu teks. Nah, jika adik-adik menemui suatu teks itu biasanya terdapat sebuah paragraf. Nah, di dalam paragraf tersebut itu mengandung gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Lalu apa sih pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu sendiri? Nah, yang pertama, Kak Bila akan menjelaskan tentang pengertian gagasan pokok ya. Nah, gagasan pokok ini adalah suatu topik yang dibahas dalam sebuah teks. Nah, jadi intinya dalam gagasan pokok ini memuat tentang inti atau ide pokok yang ada pada sebuah teks. Nah, yang selanjutnya adalah pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini berisi tentang uraian atau informasi yang ada pada suatu teks, biasanya terletak pada kalimat penjelas. Jadi gagasan pendukung ini tujuannya adalah untuk mendukung pernyataan dari gagasan pokok itu sendiri. Nah, gagasan pokok itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah deduktif. Deduktif ini biasanya gagasan pokoknya ada pada awal paragraf. Dan yang kedua adalah induktif. Induktif ini kebalikannya dari paragraf deduktif karena gagasan pokok terletak pada akhir paragraf. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah campuran. Nah, di campuran ini gagasan pokok itu terdiri bisa di awal paragraf dan juga akhir paragraf. Gagasan pokok ini bisa adik-adik temui secara tersirat maupun tersurat. Maksudnya apa nih Kak? Nah, secara tersurat ini maksudnya adalah secara tertulis atau adik-adik bisa temuin dalam suatu teks. Nah, secara tersirat ini maksudnya adalah secara lisan atau secara ucapan. Nah, kakak akan memberikan tentang cara bagaimana adik-adik itu bisa menemukan gagasan pokok atau gagasan pendukung pada suatu teks. Yang pertama, caranya adalah adik-adik itu harus baca teks itu dengan cermat, dengan teliti, dan adik-adik bisa memahami suatu teks itu atau suatu teks tersebut. Yang kedua adalah cermati kalimat yang ada pada setiap paragraf. Jadi pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan seterusnya itu adik-adik harus mencermati teks tersebut dalam setiap paragrafnya. Yang ketiga, adik-adik sudah bisa menemukan gagasan pendukung dan juga gagasan pokok dalam suatu teks. Nah, itu dia video singkat dari Kak Bila mengenai gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar ya adik-adik, walaupun pada tahun ini pembelajaran dilakukan secara daring, tapi harapan Kak Bila adik-adik tetap semangat belajar dan jangan mudah menyerah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.